Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Pak. Biasa semangat. Ya, Sehat, Pak. Sehat. luar Semangat. biasa, ya, sehat, Pak. semangat. Wih, sangat ceria sekali. Nah, untuk hari ini anak-anak, ya seperti yang sudah Pak chat juga kemarin, jadwal kita hari ini sudah sesuai dengan jadwal. Jam 10.15 kita melakukan pelajaran IPA. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ketua kelas coba Bu Julianingsih, gimana teman-temannya, apakah semua hadir? Semua hadir, Pak. Sangat bersemangat, Pak, kita, Pak, belajar. Oke, baik. Pak juga cek di link presensi yang sudah Pak kirimkan kemarin. Tadi sudah Pak cek, semua sudah hadir dan sekarang memang semuanya hadir. Terima kasih. Nah, sebelum mengikuti kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama. Rusmana, silakan pimpin doa agar kita semua bisa melakukan kegiatan ini dengan sangat baik dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa nantinya bermanfaat untuk kita semua. Silakan Rusmana. Ya, baik, Pak. Menurut kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kita Bapak. Terima kasih Rusmana. Nah, anak-anak. Nah, kita semua sudah tahu pandemi saat ini ya seperti ini kondisinya dan anak-anak juga semuanya sudah membuat wibon bersama-sama untuk menjaga kesehatan. Dan tentu Pak tidak wanti-wanti untuk mengingatkan sesuai dengan anjuran pemerintah Provinsi Bali juga kita ikuti yang anjuran protokol kesehatan 6M-nya ya. Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi pergian, meningkatkan imun dan mentaati aturan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti aturan tersebut. Dan untuk hari ini anak-anak, Pak ingin bertanya kembali kepada materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Rusmana. Silakan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pencemaran air, Pak. Nah, Oke. baik itu dari pengertiannya, kemudian juga penyebab pencemaran air, kemudian juga sampai upaya yang kita lakukan untuk mencegah pencemaran air, Bapak. Oke, ya luar biasa sekali Rusmana. Tepuk tangan dulu untuk Rusmana. Ya. Nah, bagus sekali Rusmana masih mengingatnya dengan sangat baik materi yang lalu dan Pak yakin juga semuanya masih mengingatnya karena waktu pertemuan yang lalu kalian juga sudah mendapatkan hasil yang sangat baik dalam pengetahuan serta keterampilan. Nah, anak-anak, mari kita fokuskan bersama-sama ya. Pak ada ice breaking dulu. Semuanya silakan perhatikan Pak. Nah, Pak ada ikuti Bapak ya. Kita bermain dulu sebentar agar semua penat-penat kalian, semua misalnya kendala-kendala kalian yang ada di luar, mari kita fokuskan bersama-sama untuk belajar IPA. Ya, anak lihat tangan Pak ya, ada dua, kemudian yang satunya ada seperti ini. Ada yang V, ada yang menunjuk. Nah, setelah Pak berikan aba-aba, ini kita latihan bersama-sama ya, pastikan aba-aba, hop, itu misalnya langsung pindah. Begini. Ya, semua mengikuti ya. Oke, kita coba bersama-sama ya. Hop. 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 Dipercepat. Hop. Hop. Percepat. Hop. Hop. Ya, Pak Angga semangat sekali ya, luar biasa dengan gaya-gayanya. Sorry Angga. Ya, sangat semangat sekali pagi hari ini. Semoga kita semua selalu berikan sinar-sinar suci untuk belajar di pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita lanjut. Bagaimana perasaan kalian hidup di lingkungan tempat tinggal kalian sekarang? Apakah merasa nyaman? Nah, siapa? Saya, Pak. Nyaman, Pak. Oke, ini nanti Nyaman, Pak. Tapi agak nyaman. Oke. di belakang, Pak. Di Seririt panas sekali, Pak. Saya, Pak. Oh, Juli panas. Angga gimana, Angga? Saya senengan di kampung, Pak. Sekarang di Denpasar soalnya banyak beton, Pak. Panas jadinya. Mendingan di kampung saya, Pak. Oh, gitu. Ada yang banyak beton. Terus ada lagi yang merasa hal yang lain? Oke, sudah ya. Ada yang Yulia gimana?
Saya sebetulnya nyaman Pak, tetapi pas di jalan yang saya mau masuk ke jalan raya itu kan ada sungai. Nah, saya sering tuh melihat orang-orang tuh sering buang sampah di sungai, jadi banyak-banyak sampah juga di pinggir-pinggiran sungai Pak. Dan itu membuat mata saya itu jadi nggak enak melihatnya Pak, gitu. Waduh. Miris gitu Pak. Ih, bau rumahnya pasti bau. Ya, lingkungannya. Agak jauh, tapi dikejar. Dan mungkin juga kalian ada yang melihat seperti ini ya. Nah, perhatikan. Nah, pernahkah kalian melihat lingkungan yang seperti ini? Tadi ada yang Yulia tadi bilang ada yang buang sampah di sungai. Ada yang pernah melihat lingkungan seperti ini? Pak. Ada Pak. Di Suwung Pak. Oke. Di Suwung, Angga di Suwung. Yuli gimana Yuli? Iya, rumah saya dekat Suwung Pak. Duh, sampahnya gitu juga banyaknya. Oh gitu. Terus malah gimana? Di samping rumah saya juga begitu Pak, banyak orang buang sampah. Waduh, ya banyak ternyata yang kondisinya seperti ini ya. Nah, oke, sebelum kita lebih lanjut lagi mengikuti kegiatan hari ini seperti yang dulu ya, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan ini juga sudah berlaku sebelumnya. Pak hanya tinggal membacakan lagi. Ya, kalian di sini berpartisipasi aktif semuanya, kemudian menghargai pendapat teman, kemudian fokus belajar IPA ya, dan chat jika akan permisi. Nah, apakah ada lagi kesepakatan yang lain yang perlu ditambahkan untuk hari ini? Bisa semuanya sepakat? Bisa Pak. Sepakat. Siapa? Oke, semuanya sudah angguk-angguk ya. Oke, deal. Ya, sepakat ya untuk hari ini. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama itu melalui mengamati gambar pencemaran lingkungan tentunya. Peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi secara daring, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran tanah bagi ekosistem. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat membuat tulisan atau poster atau grafis ataupun karya lain maupun video ajakan tentang upaya menyelesaikan masalah pencemaran tanah. Nah, kemudian Pak perlu berikan motivasi pada kalian ya. Nah, di sini kenapa sih pentingnya belajar materi ini? Apa sih manfaatnya? Nah, di sini yang perlu Pak sampaikan bahwa setelah kalian nanti mempelajari materi ini, kalian nantinya mampu ya menjaga lingkungan sekitar kalian. Kemudian bisa juga kalian menjadi calon-calon aktivis lingkungan maupun ahli-ahli lingkungan yang tentu memiliki cita-cita seperti itu. Dan penilaian pada kegiatan hari ini, penilaian sikap tentu dengan keaktifan kalian, disiplin kalian, kemudian kalau pengetahuan nanti Pak akan berikan kuis termasuk nanti LKPD, serta penilaian keterampilan yang nanti akan Pak nilai. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Ini, silahkan perhatikan gambar. Ya, pernahkah anak-anak sembahyang ke pura Lempuyang Luhur? Pernah Bapak. Pernah Bapak. Ada banyak tamu. Angga pernah, Juli juga pernah. Terus mana? Gimana Angga? Gimana Bapak? Apa yang Angga tadi jawab? Pernah Pak, saya dapat tirta di sana Pak, di bambu-bambu tuh Pak. Oh, harus sering-sering Pak Angga Pak, biar cepat kurus. Oh gitu, dapat tirta biar cepat kurus. Angga pasti sembahyang tirtanya itu mungkin ya Angga gunakan untuk ya kebaikan diri, kesehatan dan tentunya agar bahagia tentunya Angga. Ada lagi yang pernah ke Pura Lempuyang? Ini ya Lempuyang Luhur. Kalau Yuli gimana? Pernah? Pernah Pak. Pernah. Kapan itu Yuli? Sampai bawah Pak. Oh bawah, yang di pintu surga itu ya, yang di gerbang surga ya? Iya. Oh iya. Dan kali kalau sudah besar mungkin ada kesempatan ya bisa ke sana ya ke Pura Satkayangan. Kalau sembahyang bisa sampai ke Pura Luhur. Nah ini kondisinya ya. Nah bagus di bawah gerbang surga, di atas Pura Luhur, di atas sembahyang. Nah Pura Lempuyang merupakan salah satu pura Satkayangan yang ada di Bali. Silahkan perhatikan ya. Setelah pelaksanaan Puja Wali di Pura Lempuyang tanggal 14 sampai 18 April 2021 kemarin ya. Nah Pak tahu anak-anak juga semuanya berasal dari Desa Tiste dan Desa Tribuane, tentu sangat dekat sekali dan ada di Pura Lempuyang itu ada di Desa Tribuane. Pak yakin anak-anak semuanya pasti pernah ke Purayu dan Pura Lempuyang Luhur, pasti dapat ke sana. Nah, ini ya kemarin bulan lalu 14 sampai 18 April 2021. Tampak sampah dibuang begitu saja di belakang Pura Lempuyang Luhur sehingga mencemari tanah. Nah, perhatikan ya gambar ini. Lihat semua sampahnya. Dari kasus itu, rumuskanlah masalah yang kalian peroleh dan ajukanlah hipotesis penyelesaiannya.
Ayo, siapa yang mau menyampaikan ataupun merumuskan masalah yang ada dari gambar ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Banyak semangat sekali ya. Angga luar biasa semangatnya. Silakan Angga. Kira-kira apa yang menyebabkan bisa terjadinya pencemaran, Pak ya, di Pura Lempuyang Luhur? Oke, Angga menyampaikan rumusan masalah tersebut. Apa yang menyebabkan pencemaran tanah yang ada di Lempuyang Luhur? Kemudian ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, Rusmana silakan. Ya, gini, saya nih timbul pertanyaan, Pak. Kalau terus terjadi pencemaran tanah seperti itu di Pura Lempuyang Luhur, kira-kira apa dampak yang terjadi nanti? Oke. Nah, baik, terima kasih Rusmana. Nah, dan ini ya yang aktif-aktif tentu Angga, Rusmana, Juli tadi dan yang lainnya Pak sudah catat ya keaktifannya dan Pak akan pasti berikan nilai plus karena di sini ada penilaian sikapnya. Kemudian yang lainnya lagi ada Wih, baru Pak berikan ini Pak apresiasi banyak sekali angkat tangan ya. Oke, yang baru angkat tangan Sparta silakan. Iya Pak, ini Pak menyambung dari rumusan masalah dari Angga sama Rusmana Pak. Tadi bilang penyebabnya bagaimana, kemudian ternyata dampaknya dia bisa terjadi pencemaran. Nah, terus gimana sih solusinya dia Pak untuk mengatasi itu biar kita tidak tidak tercemar lah lingkungan kita di sekitar itu Pak. Wah, luar biasa ya pemikirannya Sparta sudah bisa menyampaikan rumusan masalah seperti itu. Nah, kira-kira ya, apakah ada lagi rumusan masalah yang lainnya dari melihat gambar ini? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan ke hipotesis penyelesaian. Ya, kira-kira apa hipotesisnya? Dari yang pertama, apa penyebabnya? Penyebab terjadinya pencemaran tanah. Saya Pak. Oke. Sri Utami, silakan Sri Utami. Akhirnya saya dapat ya Pak ya. Ya. Kalau dugaan saya Pak, nomor 1 itu tadi kan dibilang apa penyebab pencemaran tanah di Pura Luhur Lempuyang. Kalau dugaan saya sesuai gambar itu botol plastik, kresek, styrofoam gitu Pak. Yang biasanya kita karena dingin-dingin biasanya tempat pop mie itu banyak. Nggak boleh nyebut merek Pak. ya selama belajar yang penting tidak promosi ya. Kalau itu demi kebaikan untuk kita belajar, kalau menurut Pak ya bisa saja kita gunakan. Kita tidak juga menjelek-jelekkan. Nah, ada lagi yang lainnya? Hipotesis yang lainnya? Sapa tuh Jeng, siapa? Aduh, ini Angga luar biasa sekali ya. Sangat inovatif sekali. Tentu yang lainnya ya pasti tidak ngantuk jadinya nih berkat Angga. Silakan Angga. Ya Pak, saya mau giniin yang kedua Pak. Jadi kalau umpamanya ada pencemaran ini, dan nanti hipotesisnya itu kira-kira bisa nggak seperti ini Pak ya? Jadi di Pura Lempuyang itu nanti bisa bau Pak, ada bau yang nggak sedap. Kemudian takutnya juga nanti kalau umpamanya ada hujan deras, takutnya nanti sampahnya itu longsor Pak, bisa turun ke bawah dia Pak, dikirim dia dari atas ke bawah, kan nggak enak gitu Pak. Oke, Angga sudah menyampaikan hipotesis yang kedua. Ada lagi yang lainnya yang bisa menambahkan hipotesis penyelesaiannya? Tadi Pak Sparta tadi yang ketiga ya menyampaikan rumusan masalahnya. Iya Pak, Pak. Oke, apa hipotesisnya Pak Sparta? Ya, ini untuk yang tadi saya ajukan tuh Pak, kan tadi upaya untuk mencegah pencemaran itu. Setelah saya baca, kemudian saya lihat juga internet Pak, googling Pak, kita harus kerjasama Pak dengan pihak terkait. Misalnya kalau di Lempuyang kan ada dagang di sana Pak ya, mungkin diberikan istilahnya kerjasama bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di area pura, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Ya, kalian jangan takut salah menyampaikan. Itu bagus sekali. Oke, Juli. Silakan Juli. Ini Pak, kan banyak itu yang sembahyang ke sana. Nah, mungkin disuruh untuk bawa pulang sampah kreseknya tuh Pak. Kalau nggak bawa pakai alat Banten tuh Pak, kresek-kreseknya bawa pulang lagi Pak. Jangan buang sana Pak.
Oh gitu ya. Jadi masukan-masukan kalian ataupun pendapat-pendapat kalian ini sangat bagus sekali dan kita diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah Pak bagi sebelumnya ya. Anak-anak berdiskusi ya. Pak sudah bagikan kelompoknya. Kelompok pertama dikoordinir oleh Rusmana. Kemudian yang kedua Pak ingatkan lagi yang dikoordinir oleh Juli. Kelompok ketiga dikoordinir oleh Yulia. Ya, silahkan anak-anak berdiskusi selama 20 menit. Seperti LKPD yang sudah Pak berikan kemarin. Pada Pak berikan LKPD, anak-anak pasti sudah membacanya dan silakan selama 20 menit anak-anak bekerja di dalam kelompok. Nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusi yang telah anak-anak peroleh. Baik, silakan anak-anak berdiskusi. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik anak-anak. Ini sudah 20 menit ya, waktunya sudah 20 menit. Angga memang luar biasa, ini kelompoknya Angga, entah itu kelompok berapa. Angga, oh kelompok 1 ya, Angga kelompok 1. Luar biasa. Sama Rusmana, ya luar biasa sekali ya. Ya, sama 20 menit sudah selesai mengerjakan. Nah, sekarang silakan Pak, gini saja. Pak berikan kebebasan bagi kalian. Siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian peroleh? Yang telah kalian kerjakan. Sri, Pak. Saya, Pak. Oh, Rusmana. Oke, Coba silakan ya, Pak, Rusmana. Ya. Silakan Rusmana. Tapi nanti kalau salah tolong dibimbing, Pak. Ya, pasti kita di sini sama-sama Pasti belajar. betul, Tidak ada yang benar dan Pasti salah. betul. Saling memberikan masukan ya dari Pak. Iya. Kalau Pak, Ini- Pak misalnya ada yang salah, nanti teman anak-anak juga bisa menambahkannya. Ya, Iya, silakan Pak. Rusmana. Iya, Pak, saya kelompoknya sama Diki, Angga, dan Mariana, Pak. Oke. Ya, jadi dari rumusan masalah ya Pak ya, dibacakan ya. Ya, silakan dari rumusan masalah. Oh ya, ya jadi dari rumusan masalah yang ditemukan dari kasus yang Bapak sampaikan tadi, itu pertama, apakah penyebab pencemaran tanah di Pura Luhur Lempuyang? Nah itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, adakah dampak pencemaran tanah di Pura Lempuyang Luhur tersebut? Dan yang ketiga, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran tanah yang terjadi di Pura Lempuyang Luhur tersebut, Bapak. Nah, itu rumusan masalah yang kami temukan bersama kelompok kami, Bapak. Oke, stop dulu ya, Rusmana. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang memiliki rumusan masalah yang berbeda ataukah sama dengan yang disampaikan oleh Rusmana? Sama, Pak. Sama, oke. Sama, Pak. Ya, kelompok saya juga. sama, Pak. Oke, kelompok 2, kelompok 3 juga sama. Silakan Rusmana dilanjutkan untuk yang hipotesisnya. Ya, untuk hipotesisnya kami memprediksi sementara yang pertama penyebab pencemaran tanah yang terjadi di Pura Lempuyang Luhur itu dari gambar yang Bapak sampaikan juga dan juga kami pernah ke sana itu adanya kresek, kemudian banyak botol Pak yang dibuang langsung di tanah, kemudian ada styrofoam juga, kemudian bungkus ya nggak menyebut merek ya, bungkus mie ya, kemudian plastik sisa makanan yang dipakai bungkus canang itu kan plastik tuh biasanya dibawa tuh langsung dibuang ke sana Pak. Nah itu yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah di sana. Itu yang pertama Pak, rumusan hipotesisnya. Kemudian yang kedua, nah dampak pencemaran tanah di Pura Luhur Lempuyang yang kami temukan itu adalah adanya bau tidak sedap Pak. Kebetulan kebetulan saya juga pernah nantil ke sana Pak. Jadi ada bau tidak sedap, kemudian mungkin ini prediksi kami juga menurunnya kesuburan tanah, kemudian bisa terjadinya longsor, kemudian kiriman sampah juga dari bukit ke dataran rendah seperti itu. Ini ada peristiwa banjir juga nanti disebabkan itu Pak. Kemudian yang ketiga, upaya yang bisa dilakukan adalah membuat, kalau menurut kelompok kami Pak ya, membuat larangan membuang sampah. Nah, bisa dipasang itu Pak di Pura Lempuyang bagi pemedap yang membawa diharapkan atau dianjurkan untuk membawa kembali sampahnya pulang. Atau bisa juga kalau mau bawa canang Banten itu dengan menggunakan, kalau istilah Balinya keben Pak, jadi tidak pakai plastik biar tidak menambah jumlah sampah di sana Pak. Dan juga bisa bekerja sama dengan dagang-dagang yang ada di Pura Lempuyang itu Pak. Kemudian sosialisasi di media sosial, bekerja sama juga dengan organisasi untuk memungut sampah di sekitar Pura. Mungkin itu prediksi dari kami Bapak.
Ya, luar biasa ya. Kelompok 1 penyampaiannya, kelompok yang lain bagaimana? Pak, saya kelompok 2 Pak. Ada tambahan dikit, Pak. Kelompok 2 Pak, saya Pak. Oke. Kelompok 2 Pak. Sebelum kelompok 2, ya, kelompok 2 sabar ya. Berikan dulu kelompok 1 menambahkan, nanti sekalian kelompok 2 bisa menambahkan lagi. Ya, silakan Angga, kelompok 1. Ya, gini Pak. Saya kan bisa buat video. Kalau saya buat video, saya buat tentang bahayanya sampah ini kan bisa juga Pak ya upayanya Pak ya. Habis Bisa itu, banget nggak? Habis itu Ya, saya mau bisa banget ya. Saya mau saya mau buat gini Pak, mau buat kartun-kartunan biar kayak poster gitu juga Pak, biar lebih bagus Pak, biar dilihat sama teman-teman semuanya. Tak upload dah di IG saya Pak, sama di Twitter saya, kan bagus jadinya Pak. Nah, luar biasa, emang kekinian banget ini. Angga ya, yang penting gunakan media sosial dengan bijak, gunakan dengan yang baik-baik, yang seperti ini bagus sekali Angga. Luar biasa Angga ya, bisa diteruskan. Oke, Juli, silakan Juli. Apa yang ingin ditambahkan? Ini Pak, untuk yang pertama penyebabnya itu saya lihat juga selain sampah non-organik ada juga sampah organik Pak, kayak kulit-kulit canang itu dibuang juga di sana. Terus upayanya mungkin karena banyak dagang, untuk tong sampahnya sekalian disediain Pak untuk sampah organik dan sampah non-organik. Begitu Pak tambahannya. Nah, ini bagus sekali ya, penyampaian dari kelompok 2 sudah bisa menambahkan. Apakah ada lagi yang lainnya yang ingin menambahkan? Tidak, oke. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan kepada jawaban pertanyaan yang pertama. Setelah kalian tentu berdiskusi dan mencari beberapa literatur tentang Pura Lempuyang. Silakan yang bisa menjawab, yang mau menjawab nomor 1. Nomor 1 saya Pak ya. Oke, boleh. Kelompok 1 lagi ya? Kelompok 2, ya. Kelompok 3? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Sparte? Saya Pak, kelompok 2 Pak. Oh iya, Sparte kelompok 2 ya? Oke, yang kelompok 3-nya? Oke, Yulia kelompok 3. Sorry. Ya, mohon maaf ya, Sparte. Ya. Pak, salah. Nah, Yulia silakan. Yulia kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan saya melalui teks, melalui gambar dan video yang Bapak berikan linknya tadi. Nah, saya dapat mengamati secara langsung bahwasanya pencemaran tanah yang terjadi di Pura Lempuyang itu diantaranya adalah penyebabnya sampah-sampah dari botol aqua, Pak, botol Sprite, kemudian gelas aqua, kemudian sedotan, kemudian ada juga kresek-kresek, bekas-bekas mie itu ya yang dari styrofoam dan kertas minyak makanan Pak. Oke, itu penyampaian dari kelompok 3 terkait dengan penyebabnya. Kelompok 2 dan kelompok 1 bagaimana? Apakah ada tanggapan yang lain? Ya, saya rasa hampir sama semuanya jawabannya karena tidak ada yang mengomentari. Kemudian nanti Pak di akhir akan Pak berikan penguatan. Kemudian untuk yang nomor 2. Bagaimana untuk yang nomor 2? Oke, kelompok 1. Terus mana? Silakan. Ya, jadi analisislah dampak, kan pertanyaannya analisislah dampak pencemaran tanah yang mungkin terjadi di sekitar Pura Lempuyang, Luhur. Nah, menurut kelompok kami, dampaknya itu pertama menurunnya kesuburan tanah, Bapak, karena banyak sekali penyebab pencemaran tanah yang terjadi di sana, terutama dari plastik, Bapak. Kemudian tumbuhan tidak bisa hidup atau tumbuh dengan baik di sekitar tempat pembuangan sampah tersebut, Pak. Nah, kemudian bisa terjadinya longsor juga akibat dari pencemaran tanah tersebut. Nah, kemudian juga berisiko pada hewan yang berada di sekitar, Pak, karena dia mengais makanan di tempat sampah, jadi mungkin berdampak juga pada kesehatannya. Oke, itu penyampaian dari kelompok 1, Rusmana. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada tambahan lagi? Pas, Pak. Sama, Pak. Oke, siap. Untuk nomor 3, nah tentang upaya. Siapa yang bisa menyampaikan? Ini dari kelompok 3, tapi diwakili teman saya, Pak. Okta, Pak. Oke, baik, silakan. Kelompok 3, Okta. Halo, Okta. Ya, Pak. Ya.
Okta nggak mau nih Pak, biar saya saja deh Pak. Saya aja Pak ya. Oh, enggak gitu. Habis dipanggil loh Pak. Habis dipanggil. Saya aja Pak. Gimana sinyal di sana Pak? Mati kameranya. Padahal kan tanggal 12 kemarin sudah dapat kuota belajar dari Kemendikbud itu 10 giga. Mati kameranya karena sinyal ya. Oh belum dapat? Iya, di samping itu sinyalnya rusak sini Pak. Oh gitu, ya. Nanti kalau misalnya nanti kalau ada informasi-informasi selanjutnya ya, Okta dan siswa yang lainnya, kalau ada informasi ingin mengumpulkan nomor HP, silahkan langsung kumpulkan. Kebetulan kan Pak juga yang operator masukkan. Pak sudah rutin juga mengirimkan, kemudian Pak juga rutin menanyakan, Pak juga rutin juga mengirimkan nomor-nomornya. Nah, konfirmasi ya, kasihan loh, lumayan itu 10 giga untuk kita meet seperti ini. Iya Pak, baru bulan ini aja Pak. Bisa diganti nggak kuotanya Pak, pakai kuota biasa aja Pak? Gini enggak, kan Pak juga udah sosialisasikan 10 giga itu ya, 10 giga itu bisa digunakan ke berbagai platform, kecuali gunakan ke Facebook, kecuali gunakan Instagram, kecuali gunakan Twitter, dan kecuali gunakan TikTok. Jadi 10 giga itu untuk YouTube seperti yang Pak kirimkan link-linknya itu bisa dibuka, Angga. Belajar seperti ini, Meet bisa, buka Google semuanya bisa. Apalagi Classroom pasti bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, Yulia, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Dari kelompok 3 nih Pak ya. Dari hasil pengamatan teks, gambar, dan video yang dari Bapak tadi, jadi saya dapat memberikan solusi mungkin untuk kebersihan atau agar terhindar dari pencemaran tanah di Pura Lempuyang, Luhur. Nah, yang pertama, membuat tulisan atau poster atau karya dan disosialisasikan di media sosial, Pak. Itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menghubungi sekolah terdekat, perbekal desa adat untuk membersihkan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar pura itu, Pak. Kemudian yang ketiga, mengusulkan manajemen membawa sampah plastik kembali pulang kalau misalkan agar tidak terlalu membludak di sana, Pak. Terus yang keempat, melakukan pemungutan sampah pencemar tanah dan dibawa ke TPA. Itu yang saya dapatkan dari hasil pengamatan saya dari video dan teks gambar yang Bapak kirimkan. Ya, luar biasa sekali ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bisa menyampaikannya dengan lugas. Yang lain bagaimana? Apakah ada tambahan lagi? Sama Pak. Sama bagus Pak Yulia Pak. Gimana? Yulia sudah lengkap dan bagus Pak. Oke, nah itu penyampaian dari Yulia ya. Kalau misalnya kalian ada tambahan lagi seperti yang Angga sampaikan, itu sudah diwakili oleh Yulia. Seperti Angga ingin membuat misalnya video ajakan, ataukah misalnya membuat poster tentang upaya mencegah pencemaran tanah di sekitar Lempuyang, bisa silakan. Ya, Pak berikan waktu nanti ya 2 minggu sesuai dengan yang di LKPD. Silahkan anak-anak buat. Yang pertama bisa anak-anak buat tulisan, boleh di Lempuyang, boleh di lingkungan sekitar kalian. Pak bebaskan. Di Lempuyang boleh. Bagi yang misalnya jarang ke Lempuyang, di lingkungannya ada lagi yang lebih urgent seperti Yulia tadi membuang sampah ke sungai di dekatnya, bisa tulis boleh, kemudian buat infografis boleh, poster boleh, video seperti Angga tadi boleh, upload ya, bisa diupload dan nantinya dikumpulkan lagi 2 minggu dan dipresentasikan. Nah, oke. Demikian anak-anak juga sudah menyampaikan. Pak sekarang akan memberikan penguatan. Ya, Pak berikan penguatan sedikit. Nah, tadi kita masih fokus di Pura Lempuyang dan penyebab pencemaran tanah. Itu ada beberapa ya. Ada biopolutan, kemudian di Bawah Najar juga sudah Pak kirimkan. Aktivitas pertanian dan perkebunan, polutan radioaktif, limbah urban, limbah buangan industri. Yang paling dekat dengan kalian di sini emang limbah urban seperti yang tadi disampaikan. Yang di Pura Lempuyang itu merupakan salah satu limbah yang disebabkan oleh manusia. Kalau tidak ada manusia, pasti tidak ada pencemaran tanah di sana di Pura Lempuyang. Udah di bukit tinggi dan tentu dari kita lah manusia dan kalianlah generasi emas, kalianlah generasi ke depan, kalianlah penerus tonggak di sana di sekitar Pura Lempuyang dan kalianlah nanti yang bisa menjadi perbekal maupun desa adat di sana yang bisa merubah kebijakan itu. Ya, kemudian untuk dampak pencemaran tanah tentu bagi kesehatan juga bisa nanti bisa menyebabkan kanker polusi organ
bioakumulasi serta bagi lingkungan ya, karena bisa hilangnya keanekaragaman hayati, bisa menurunnya kesuburan tanah, perubahan struktur tanah. Dan kalau misalnya selain di Lempuyang ya, kalau Pak sampaikan yang di misalnya di Lapindo gitu misalnya, itu kan karena pencemaran tanah juga. Berapa desa, berapa kecamatan itu luasnya ya banyak sekali yang hilang karena pencemaran tanah yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan kita di sini, kalian di sini di sekitar Lempuyang dan di sekitar rumah kalian, setelah kalian melakukan tentunya upaya-upaya untuk pencegahan ya, upaya mengatasi pencemaran tanah serta kalian juga melakukan ya sekarang yang sudah tercemar ini kalian carikan solusinya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah, di sini upayanya ada yang mencegah dan juga ada yang sudah tercemar. Yang mencegah tadi Pak juga sudah dengar dari anak-anak tadi, ada yang sosialisasi tadi, oke, kemudian membuat peraturan, kemudian masyarakat, yang paling penting ini masyarakat sadar 3R. Ya, kalian tahu, masih ingat apa itu 3R? Ingat Pak. Oke, Okta ya, sekarang Okta, coba Okta, apa itu? Pertama reuse ya. Pak, atau menggunakan kembali. Kemudian reduce Pak, reduce mengurangi sampah, penggunaan bahan plastik utamanya. Recycle Pak, mendaur ulang. Ya, luar biasa sekali ya Okta. Dan tentu kalau kita bersama-sama mengurangi limbah dan bisa menerapkan 3R ini, sudah pasti pencemaran tanah yang ada di sekitar Lempuyang itu akan berkurang. Dan yang sudah tercemar ya, nah ini upayanya, misalnya bisa melakukan beberapa hal. Ini masih, mohon maaf, ini masih belum Pak Edit yang sudah tercemar. Tentu upaya yang bisa dilakukan bisa berkoordinasi dengan organisasi-organisasi yang terdekat yang ada di sekitar kalian, seperti yang kalian sampaikan. Koordinasi untuk bersama-sama mengerahkan, misalnya mengukur sampah plastik yang ada di sekitar itu, ataukah misalnya kalian mengajak membuat manajemennya, membuat aturan agar semua pemudik yang sembahyang ke sana membawa kembali pulang sampahnya, serta bisa bersama-sama ya, apakah nantinya membuat aturan seperti yang dimencegah dan tidak lanjuti, karena di pemerintah kan juga sudah, Provinsi Bali sudah membuat aturan agar tidak menggunakan tas kresek, sedotan, serta styrofoam. Nah, demikian anak-anak, apa yang kita menjadi masalah utama tentang Lempuyang sudah kalian bisa sampaikan. Dan sebelum refleksi, Pak ingin kalian menyimpulkan. Nah, ini refleksinya duluan keluar ya. Refleksinya duluan keluar, Pak ingin kalian menyimpulkan apa yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Coba, siapa yang siap? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa itu? Ada 2 orang. Ada Yuli, ada Yulia. Oke, Yuli dah. Yuli, silakan Yuli, silakan. Kesimpulannya, nah pencemaran tanah itu disebabkan oleh limbah manusia seperti plastik, botol, styrofoam, sedotan. Nah, yang berdampak pada kesuburan tanah dan di sekitarnya. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah upaya untuk mencegah dan upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah tersebut. Itu Pak. Oke. Baik, luar biasa ya Yuli. Tepuk tangan dulu untuk Yuli. Nah, sudah bisa menyimpulkan dengan sangat baik sekali. Oke, kita lanjutkan ke refleksi ya, karena ini waktu juga sudah hampir habis. Pak ingin tanya pada kalian, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang Pak. Yang senang coba ikuti ya. Yang senang coba ikuti ya. Pak ingin lihat yang senang. Senyumnya mana senang? Ya, senang. Nah, ada 2 orang yang ini, Angga sama Mariana. Angga gimana perasaannya, Angga? B aja, Pak. Senang, Pak. Oh, B aja. Gimana kira-kira Angga? Senang, Pak. Oh, benar-benar senang. Ya, ini luar biasa dari awal Angga ya. Mariana gimana? Senang, Pak. Oh, senang. Oke. Senang, Pak. Mudah-mudahan kita semua senang dan selalu mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Nah, penutup, kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Dan ingat, untuk materi minggu depan, yaitu pencemaran udara. Silakan, nanti Pak akan
kirimkan juga bahan ajar serta LKPD-nya agar kalian bisa mempersiapkan lebih awal. Ya, silakan yang tadi membuka dengan doa, silakan ditutup. Baik, karena pembelajaran sudah selesai. Terima kasih Pak ya atas pembelajarannya. Mari kita berdoa bersama teman-teman, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik, terima kasih Rusmana. Nah, demikian pelajaran kita hari ini dan ada kata mutiara yang bisa Pak sampaikan di akhir ya. Ilmu yang dimiliki hendaknya mampu bermanfaat bagi lingkungan. Nah, kalian punya ilmu, apapun yang kalian pelajari, terapkan. Ya, terapkan pada lingkungannya, mudah-mudahan kalian bisa nyaman dan bisa hidup bahagia. Nah, demikian. Sampai ketemu minggu depan. See you. See you, Pak. See you. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Selamat pagi.